Sandra semakin dibuat kalang kabut ketika mendengar laporan dari orang suruhannya. Awalnya ia sangat yakin rencananya akan berhasil. Membeli mobil Kenzo yang terpaksa dijual karena kondisi perusahaan ayahnya bangkrut. Menurut Sandra, dengan mobil itu berhasil diambil, maka Kenzo akan semakin jatuh dan kehilangan harga diri. Tetapi rencananya justru berantakan gara-gara satu sosok yang tidak ia duga Mutiara. Orang suruhan Sandra menceritakan bagaimana Mutiara menghadang transaksi tersebut. Ia berdiri tegak di depan Kenzo, tidak peduli dengan siapa yang ia hadapi. Dengan penuh keyakinan, Mutiara menyebut dirinya pacar Kenzo agar orang suruhan itu segan dan tidak berani menekan lebih jauh. Ucapan itu sukses membuat si pembeli mundur. Bukan hanya gagal membeli mobil, tapi ia juga mulai percaya bahwa Kenzo memang sudah berpacaran dengan Mutiara. Kabar itu sampai ke telinga Sandra dan reaksinya di luar dugaan. Ia benar-benar marah besar, merasa dipermalukan sekaligus dipermainkan. Baginya Mutiara bukan hanya berani menolak perintahnya, tapi juga secara terang-terangan menunjukkan keberanian dengan mengaku sebagai pacar Kenzo. Sandra merasa Mutiara sudah mengambil semua yang ia inginkan, perhatian Kenzo, simpati Aditya, bahkan kini di depan orang lain mengukuhkan dirinya sebagai pasangan Kenzo. Sandra kalang kabut, emosinya meledak. Ia melempar barang-barang di kamarnya, tak mampu menerima kenyataan bahwa posisinya semakin tersisih. Sejak saat itu, tekadnya semakin bulat untuk menghancurkan Mutiara dengan cara apapun. Sementara di sisi lain, bagi Kenzo, peristiwa itu menjadi titik balik. Ia tahu Mutiara awalnya hanya berpura-pura untuk melindunginya. Tetapi keberanian gadis itu membuatnya semakin yakin bahwa Mutiara benar-benar peduli. Rasa kagum Kenzo perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Mutiara sendiri sempat bingung dengan tindakannya, namun diam-diam ia juga mulai merasakan ada kedekatan emosional yang tidak bisa ia tolak. Sejak hari itu, hubungan mereka berdua semakin intens. Kenzo merasa punya alasan baru untuk bangkit karena ada seseorang yang berjuang di sisinya bahkan ketika ia jatuh. Sedangkan Mutiara mulai sadar bahwa kehadirannya bukan sekadar kebetulan dalam hidup Kenzo, melainkan menjadi penopang di saat Kenzo kehilangan segalanya. Namun kedekatan ini tidak datang tanpa harga. Sandra kini lebih berbahaya dari sebelumnya. Dengan emosi yang semakin membara, ia siap menyusun rencana baru untuk memisahkan mereka. Dan kali ini ia tidak akan segan melibatkan kebohongan, fitnah, bahkan mungkin kekerasan untuk memastikan Mutiara tidak lagi berada di sisi Kenzo. Awalnya ucapan Mutiara yang mengaku sebagai pacar Kenzo hanya dimaksudkan sebagai tameng agar mobil Kenzo tidak jadi dijual. Namun siapa sangka ucapan sederhana itu menjadi pemicu besar dalam kehidupan mereka. Kenzo sendiri alih-alih membantah, justru membiarkan status itu melekat. Diam-diam ia senang karena dengan begitu Mutiara terlihat lebih dekat dengannya di mata orang lain. Berita itu pun dengan cepat menyebar ke telinga Sandra. Reaksinya benar-benar di luar dugaan. Sandra tidak hanya kesal, tapi hatinya terbakar cemburu. Bagaimana mungkin Mutiara, gadis yang dulu ia pandang rendah sebagai pembantu di rumah Aditya, kini justru disebut-sebut sebagai kekasih Kenzo, pewaris keluarga yang ia incar selama ini. Rasa marah dan iri bercampur membuat Sandra merasa harga dirinya runtuh. Sejak saat itu, Sandra semakin sulit mengendalikan emosinya. Setiap kali melihat Kenzo dan Mutiara bersama, hatinya bergejolak. Apalagi ketika keduanya terlihat akrab, meski semua orang belum tahu bahwa pacaran mereka sebenarnya hanyalah pura-pura.
Sandra melihat senyum Kenzo yang tulus saat bersama Mutiara dan itu membuatnya semakin kalang kabut karena ia sadar Kenzo perlahan mulai benar-benar jatuh hati. Sementara itu, di pihak Kenzo dan Mutiara, hubungan pura-pura itu membawa mereka ke situasi yang lebih rumit. Mereka sering bersama, entah itu saat Kenzo mengantar Mutiara mencari pekerjaan atau sekadar berbincang di kontrakan sederhana. Dari hal-hal kecil seperti Kenzo yang memperhatikan kesehatan Mutiara hingga Mutiara yang selalu memberi semangat di saat Kenzo merasa gagal, keduanya mulai merasakan kedekatan emosional yang tidak bisa dihindari. Mutiara awalnya mencoba menepis perasaan itu karena ia sadar hubungannya dengan Kenzo penuh dengan masalah. Status sosial yang berbeda, rahasia masa lalu keluarganya, serta kenyataan bahwa banyak orang tidak menginginkan mereka bersama. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin ia sadar betapa Kenzo selalu ada di sisinya, melindungi dan mendukung tanpa pamrih. Hubungan pura-pura ini justru membuat batas antara kenyataan dan sandiwara semakin tipis. Kenzo semakin berani menunjukkan rasa sayangnya, sementara Mutiara mulai kebingungan apakah yang ia rasakan hanyalah simpati atau memang cinta yang tulus. Lebih menyambung karena penonton sudah mengenal sosok ini sebelumnya. Pak Bobby sudah punya utang budi pada Mutiara karena pernah ditolong saat serangan jantung di jalan. Jadi, wajar bila ia merasa perlu membalas kebaikan itu. Hubungannya dengan Widuri bisa dimasukkan sebagai backstory baru. Misalnya, dulu Pak Bobby adalah rekan kerja lama Widuri atau bahkan sahabat dekat yang ikut menyaksikan masa sulitnya sebelum menikah dengan Aditya. Kalau yang dipilih penulis adalah tokoh baru, maka cerita bisa dibuat lebih segar. Sosok bos baru ini bisa punya karakter berbeda. Mungkin seorang pengusaha mapan yang ternyata punya hubungan emosional dengan Widuri di masa lalu teman lama, mantan kekasih, atau bahkan saudara jauh. Dengan begitu, kehadirannya bisa membawa konflik baru, misalnya menimbulkan kecemburuan Aditya saat tahu Widuri punya masa lalu dengan orang ini.